Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi perusahaan dagang ya. Di sebelumnya kita sudah belajar untuk materi perusahaan jasa. Nah, sekarang perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang tuh? Itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan perubahan apapun. Jadi perusahaan ini hanya membeli dari produsen atau supplier atau pemasok, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, kita juga begitu. Pada saat kita beli dari pengecer yang dekat rumah, barangnya tetap sama seperti apa yang berada di produsen. Misalnya kita mau beli kopi latte atau arabica, enak ya pagi-pagi. Itu kemasan yang ada di pengecer sama dengan yang ada di produsen, ataupun deterjen, pasta gigi ya, contohnya seperti itu ya. Dalam proses pencatatan transaksi di perusahaan dagang pada umumnya menggunakan jurnal khusus. Kenapa perlu ada jurnal khusus? Karena perusahaan dagang tuh itemnya banyak, lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Ya, itu jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis. Jadi tujuannya untuk memudahkan pada saat memposting, membuat laporan keuangan. Ada 4 macam jurnal khusus. Yang pertama jurnal khusus penjualan, yang kedua jurnal khusus pembelian, yang ketiga jurnal khusus penerimaan kas, yang keempat jurnal khusus pengeluaran kas, dan ditambah lagi dengan jurnal umum ya. Apa itu yang dimaksud dengan jurnal khusus penjualan atau sales jurnal? Yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dengan syarat kredit. Apa sih syarat kredit itu? Itu biasanya yang bentuknya seperti ini, 2/10 N/30. Oke, kita pahami dulu. Transaksi itu bisa terjadi 2 macam ya. Yang pertama transaksi dalam bentuk cash ya. Yang kedua transaksi dalam bentuk kredit. Nih, udah tulis ya. Jadi jika transaksinya dalam bentuk kredit, mau itu penjualan mau itu pembelian, maka ada jurnal khususnya. Begitu juga dengan transaksi yang bersifatnya cash, ada jurnal khususnya. Nah, ini yang pertama tentang jurnal khusus penjualan ya. Mana sih clue yang menandakan bahwa transaksi ini adalah transaksi penjualan kredit? Itu biasanya ditulis seperti ini, ada syaratnya 2/10 N/30. Ini artinya apa? Jika pembayaran dari transaksi penjualannya dibayar kurang dari semenang 10 hari, dapat potongan 2%, dan nggak boleh lebih dari 30 hari. Oke, nanti kalau sudah masuk ke dalam contoh baru Anda lebih paham ya. Ini kolomnya nih untuk jurnal khusus penjualan. Ada tanggal, nomor bukti, debitur tuh kepada siapa kita menjual, referensi dan jumlah. Oke, yang kedua jurnal khusus pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dengan syarat kredit ya. Syarat kredit sama seperti tadi, mungkin di sini 3/10 N/30, tergantung perusahaannya memberikan kebijaksanaan syarat kreditnya seperti apa. Transaksi itu ada 2 sama untuk jurnal pembelian juga, ada tunai, ada kredit ya. Kita lihat yang untuk yang tunai. Nih, untuk kolom jurnal khusus pembelian dulu. Tanggal, nomor bukti, keterangan referensi, ada debit, ada kredit. Kolomnya lebih banyak ya ketimbang jurnal khusus penjualan. Karena di sini ada serba-serbinya nih. Mungkin ini ada potongan ya. Kita lihat masuk ke contoh nanti untuk detailnya. Oke, yang ketiga aja dulu masuk. Jurnal khusus penerimaan kas, receipt jurnal, resep menerima, receipt yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas. Ingat, jurnal
khusus untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur tadi tuh tagihan, kita jual barang dagangan secara kredit, belum terima duit kan, tapi timbul tagihan. Nah, pada saat dibayar sama yang punya hutang ke kita atau kita punya piutang, maka akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena duitnya masuk. Atau dari bunga, pendapatan bunga, pada riba ya bunga tuh, atau pendapatan sewa, atau transaksi penjualan tunai. Jadi jika terjadi transaksi penjualan tunai, masuk ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Karena apa yang nama penjualan tunai masuk ke penerimaan kas? Karena kan langsung dibayar kasnya. Beda dengan yang tadi yang dijual secara kredit, kasnya nggak keterima, maka timbul piutang. Ya, oke, bentuknya seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, di debitnya kas, debitnya ada kas, kreditnya sepertinya ada piutang, penjualan serba-serba. Oke, lihat pahami. Untuk jurnal penerimaan kas, kasnya ada di debit. Tapi untuk jurnal khusus pengeluaran kan, kasnya pasti ada di kredit. Penerimaan kas ini bisa sewa, bisa bunga, macam-macam ya. Makanya dibikin seperti ini. Ini untuk menampung transaksi yang tidak secara detail. Kalau Anda sih bikin harus komplit. Ya sewa ya sewa, bunga ya bunga. Oke, next. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Itu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik untuk membayar utang. Nah, ini tadi kita beli secara kredit, pada saat jatuh tempo dengan syarat 2/10N/30 misalkan, kita harus bayar, maka bayarnya pakai duit ya. Jadilah jurnal pengeluaran kas ya. Atau bayar gaji pegawai, atau terjadi transaksi pembelian tunai. Kita beli barang dagangan, barangnya masuk, duitnya kita keluarkan. Tapi kalau pembeliannya secara kredit, barang masuk, kas belum keluar, tapi timbul utang ya. Oke, nih kalau jurnal khusus pengeluaran kas, kasnya ada di kredit. Kalau ini kan untuk penerimaan kas, kasnya ada di debit. Oke ya, bisa ya, kalian pada pinter kok. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Nih, untuk akuntansi penjualan. Oke, transaksi penjualan ada dua kata ibu. Kita bahas dua-duanya ya. Ini untuk transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai masuk ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Kenapa? Karena kasnya ada, kasnya masuk. Menjual barang dagangan secara tunai seharga 500.000. Cash, debit, kreditnya penjualan. Kas masuk, jadi masuk ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Nerima kas lah intinya ya. Oke, sekarang jurnal penjualan kredit. Dijual barang dagangan secara kredit ya, seperti itu. Menjual barang dagangan dengan syarat penjualan 2/10N/30. Ini menandakan transaksinya kredit walaupun tidak ditulis kredit, misalkan di sini. Piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal khusus penjualan karena tidak adanya kas masuk, tapi secara kredit, jadi masuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Ingat-ingat. Sekarang yang ketiga, retur penjualan tunai. Tadi perusahaan jual misalkan 500.000, duitnya keterima cash. Ada reject, ada pengembalian, retur tuh ya, sebesar 100.000. Maka retur penjualan tunai masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Kenapa masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas? Yaitu karena perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang cash 100.000. Tadinya di awalnya kita terima tuh dapat duit tuh dari penjualan 500.000. Terus tiba-tiba harus mengeluarkan karena ada retur, barang yang nggak sesuai, misal ada rusak. Keluarlah uang 100.000. Jurnal pengeluaran kas. Jurnalnya harus dipahami. Retur penjualan di debit, kreditnya kas. Khusus untuk transaksi retur penjualan tunai. Ya. Kan retur penjualan tuh ada dua,
retur penjualan tunai dan retur penjualan kredit. Transaksi itu kan ada dua, transaksi tunai, transaksi kredit. Nah sekarang jika terjadi transaksi retur penjualan secara kredit, di debitnya retur penjualan, kreditnya piutang. Kalau tadi kan kalau yang cash retur penjualan, kreditnya kas. Kalau ini piutang. Masuk ke dalam jurnal umum karena transaksinya kredit. Kok Bu ini beda? Ya, untuk retur penjualan kredit masuk ke dalam jurnal umum. Kayak AJP itu kan di jurnal umum ya. Begini, nih pemahamannya nih. Kita kan punya tagihan asalnya tuh piutang. Misalkan 500.000 tagihan. Ini adalah penjualan 500.000. Karena ada reject ya, dikembalikan di jurnal seperti ini, retur penjualan, kreditnya piutang. Yang tadinya piutang tuh 500.000, karena ada retur dikurangi 100, jadi piutang kita tinggal 400 lagi. Makanya lihat returnya di debit, kreditnya piutang, padahal asalnya piutangnya ada di debit. Jadi mengurangi tagihan kita kepada pembeli yang secara kredit itu, mengurangi piutang kita. Paham ya? Oke, nomor 5, jurnal potongan penjualan. Jika langsung mendapat potongan penjualan pada saat menjual, kreditnya ini kasih debit, kreditnya potongan penjualan, kreditnya penjualan. Kita menjual ya barang dagangan cara cash nih, seharga misalkan 500.000 di sini. Ini misalkan ada potongan 50. Ini 450. Ini 50.000, penjualannya 500, misalkan seperti itu. Harga dari barang tersebut 500.000. Karena belinya secara tunai, dikasih potongan deh, misalkan 10% misalkan. Maka kas kita 450. Kemudian potongannya 50. Nah ini ya, sales diskon. Kasnya 450, bukan 500 karena ada potongan. Kamu juga kalau belanja kan terus dapat diskon, nggak bayar seharga yang ada di label, tapi ada potongan dulu. Nih, seperti ini. Dijual barangnya secara tunai seharga 1 juta dengan diskon 10%. Kasnya 900, potongan penjualannya 100.000 dari 10% dari 1 juta. Ya. Jurnal di atas dicatat di dalam buku jurnal khusus penerimaan kas karena transaksinya tunai. Oke, sekarang untuk transaksi kredit. Jika terdapat potongan penjualan pada saat pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang dagang sebesar 1 juta dan ada potongan penjualan 10%. Mungkin tadi perusahaan bikin syarat 10/10 misalkan N/30, makanya diskonnya 10% tuh, bukan 2% lagi. Oke, karena dibayarnya di bawah ya syarat misalnya atau sesuai syarat ya 10 hari dapat potongan tuh 10%. Maka jurnalnya seperti ini. Kasnya 900.000, potongan penjualannya 100.000, piutangnya 1 juta. Jurnal di atas dicatat di dalam buku jurnal penerimaan kas. Kenapa nggak masuk ke dalam jurnal khusus penjualan? Kan ini transaksinya kredit. Kan sekarang udah bayar. Kalau transaksi awal kan belum ada kas. Makanya masuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Nah sekarang mah bayar, duitnya masuk. Ya harus masuk ke dalam penerimaan kas dong. Walaupun kasnya cuma 900.000 karena ada potongan. Ya, piutangnya habis jadinya. Oke ya. Oke gak? Nah sekarang akuntansi untuk pembelian. Jurnal pembelian tunai. Pembeliannya di debit, kreditnya kas. Kenapa kredit
di kasnya di kredit? Kan kita beli. Kalau beli kan barang ada, duit keluar dong. Nah, makanya masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Membeli barang dagang secara tunai, pembelian debit, kreditnya kas. Nah, sekarang beli secara kredit. Dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 1 juta. Pembeliannya di debit, kreditnya utang dagang. Masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Kenapa? Karena tidak ada transaksi kas. Transaksinya kredit. Transaksinya pembelian kredit. Dibeli barang dagangan, tuh judul lagi dibeli, berarti masuk ke jurnal khusus pembelian. Kalau dijual barang dagangan kredit ya masuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Sebenarnya akuntansi itu gampang loh. Kalimat itu sudah mensyaratkan dibeli. Oh iya dibeli. Berarti kalau dibeli kita mengeluarkan kas kalau secara tunai. Kalau belinya kredit berarti jurnal khusus pembelian. Dijual. Oh, kredit nih jualnya berarti jurnal khusus penjualan. Kalau dijual tunai, oh duitnya masuk, namanya juga menjual. Kita jual barang terima duit, masuk jurnal penerimaan kas. Gampang akuntansi itu. Kenapa harus ribet? Oke, next. Di penjualan juga ada retur, di pembelian juga ada retur. Oke, retur pembelian tunai. Nah, barang dagangan yang dibeli tunai dikembalikan seharga 100.000. Kita beli 1 juta. Ada yang reject, ada yang tidak sesuai. Balik lagi tuh duitnya ke kita. Berarti ada kas masuk. Maka jurnalnya jurnal penerimaan kas. Kreditnya retur pembeli. Ingat, kalau retur pembelian, returnya nama akun returnya ada di kredit. Kalau retur penjualan, nama retur atau akunnya ada di debit. Tergantung transaksinya cash atau kredit. Kalau ini returnya adalah retur transaksi cash, makanya kasnya masuk lagi. Ya. Oke. Bagaimana jika terjadi retur pembelian kredit? Transaksi udah tunai, ada kredit ya. Retur pembelian kredit. Di debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian. Mau cash, mau kredit, yang namanya akun retur pembelian itu ada di kredit. Barang dagangan yang dibeli kredit dikembalikan seharga 100.000. Ini utang dagang, ini retur pembelian. Kenapa utang dagang? Ya kan kita belum bayar waktu transaksi pembelian kreditnya, ngutang. Jadi utang dagangnya asalnya 1 juta. Kita ngutang tuh waktu awal tuh ya utang dagang. Pembelian ya utang dagang. 1 juta tuh baru sehari ketahuan nih ada barang yang tidak sesuai. Nah, asalnya utang dagang yang ada di kredit berubahlah jadi di debit. Jadi hutang kita itu tinggal 900.000 lagi. Jurnal di atas dicatat dalam buku jurnal umum. Kenapa? Karena transaksinya kredit. Sama tadi juga untuk retur pembelian, retur penjualan kredit masuk ke dalam jurnal umum. Ya, ini juga retur untuk pembelian kredit, maka harus masuk ke dalam jurnal umum. Oke. Kelima, kecepatan enggak? Durasi untuk YouTube-nya kamu kalau lambat tuh kasihan, kuotanya nanti habis. Jurnal potongan pembelian. Jadi ada potongan penjualan, ada potongan pembelian. Jika langsung mendapat potongan pembelian pada saat membeli, maka nih, pembelian yang di debit, kreditnya potongan pembelian, kreditnya lagi kas. Beli nih kita 100, oke nih, ini ada dia. Membeli barang dagangan seharga 600.000 dengan potongan 5%. Pembeliannya, beli barang dagangannya 600.000, potongan pembelian 30, kasnya 570. Jadi kita mengeluarkan uangnya 570. Dicatat di mana? Di pengeluaran kas. Kenapa? Karena ini kasnya ada di kredit. Kita ngeluarin cash, maka masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Jika terdapat potongan pembelian pada saat membayar hutang
membayar hutang. Oke, ini membayar utang dagang sebesar 600.000 dan ada potongan pembelian 5%. Utang dagang potongan pembelian kas. Sebentar. Ini apa nih? Takutnya Anda salah. Jika langsung mendapat potongan. Membuat potongan kalau ini pada saat bayar utang. Nah, ini pada saat kita memiliki hutang, ya, beli utang nih, punya utang karena transaksinya kredit 600.000. Terus kita bayar karena kita bayarnya di bawah ketentuan, misalnya ini diskonnya berarti 5/10 N/30. Kita dibayar di bawah waktu 10 hari, maka dapatlah 5%. Ya, kita punya utang 600.000 tapi bayarnya 570 karena ada potongan pembelian. Dari mana 30 ini? Dari ini 600.000 kali 5%. Tuh, paham ya? Masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Kenapa ini juga masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas? Kan kita ngeluarin kas, mau ngelunasi utang. Oke, kita masuk ke rekapitulasi. Kenapa sih harus direkapitulasi untuk jurnal khusus? Untuk memindahkan dari jurnal khusus ke dalam buku besar, biar gampang. Sebaiknya dibuat lebih dahulu rekapitulasi, merekap. Rekapitulasi adalah penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus serta menetapkan kelompok yang didebet atau yang dikredit. Tujuan pembuatan rekapitulasi mempermudah pemindahan dari jurnal khusus ke dalam buku besar, menentukan jumlah-jumlah yang harus posting, menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting, menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Apa sih artinya posting? Dari tadi ini ngomong posting. Posting itu memposkan ya, dari jurnal-jurnal khusus ke buku besar. Posting itu memposkan, mengklasifikasi. Kas ya kas, utang ya utang, piutang piutang, itu posting. Oke, cara membuat rekapitulasi jurnal khusus. Menjumlahkan nilai uang yang terdapat dalam kolom jurnal khusus, ya, tentukan perkiraan yang didebet atau yang dikredit, memeriksa keseimbangan jumlah debet dan kredit dari masing-masing jurnal. Oke, kita lihat contohnya di sini. Contoh rekapitulasi ini. Salah ini rekapitulasi untuk penerimaan kas. Kenapa? Karena kasnya ada di debit nih. Ini salah nulis. Nah, Anda sudah memasuk, ini ada jurnal khusus awalnya. Ini adalah jurnal khusus. Anda sudah menjurnal penerimaan kas ada dari retur, ada dari penjualan, ya, ada dari pelunasan, misalkan nih. Nah, udah penuh semua, selesai di jurnal khusus. Bagaimana cara merekapnya? Ini ada debit, ini ada kredit, pasti seperti itu merekapnya. Penerimaan kas ya, misalkan kas itu dari mana saja sumber kas tuh. Nih ada 180 dari sini sebenarnya. 180. Nih kas nih 500, 158, 22. Sebenarnya ini aja tinggal jumlahin merekap tuh. Sebenarnya untuk merekap itu bisa lihat dari, harus lihat dari jurnal khususnya. Nih, ini sudah mewakili sebenarnya. Oh, kas ini tinggal total, potongan penjualan oh ini, piutang oh ini, penjualan oh ini. Ini nama referensi ini dari mana? Ada ketentuannya kan di soal. Ini. Nah, di debitnya ya ini. Tinggal jumlahkan semua debit berapa. Terus di debit apa lagi? Tinggal 2 di debit tuh. Kas dengan potongan penjualan. Di kreditnya ada piutang, penjualan serba-serbi. Ya udah tuh. Sudah kejawab. Walaupun sini ada keterangannya ya. Ini berapa? Ini tinggal ditotalkan. Ini berapa? Piutang dagang berapa? Penjualan berapa? Retur berapa? Angka ini masuk ke dalam buku besar. Diposting. Debit berapa, di kredit berapa. Ini jurnal khusus penerimaan kas. Gampang ya merekap tuh seperti itu. Nih,
total kas tuh ini di jurnal khusus penerimaan kas. Potongan penjualan ini. Kemudian ini apa? Piutang dagang sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini. Kita masukkan ke dalam buku besar, ledger. Karena nanti juga ada lagi rekapitulasi pengeluaran kas. Nanti ada lagi juga yang mempengaruhi kas itu apa aja misalkan. Pokoknya setiap jurnal khusus harus direkapitulasi. Minimal Anda bisa paham sampai pengerjaan merekap. Jadi kalau sudah selesai disimak materi ini, Anda lanjutkan ke modul pertemuan berapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Modul pertemuan keempat ya untuk perusahaan dagang. Dicoba. Nanti kita bahas lagi. Yang bukan background dari SMK akuntansi atau IPS, tolong belajarnya lebih ya, lebih semangat, lebih produktif, dipahami. Karena emang konsekuensi Anda harus bisa memahami materi ini, karena Anda akan berlanjut ke intermediate, advance, jahir, mayo gitu. Ya, ini sebenarnya materi mudah, tidak sesulit waktu pembelajaran di SMEA malah ya. SMEA. Oke, sekian saja dari Ibu, mudah-mudahan Anda bisa paham tentang materi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.